Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Baharudin Lopa, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa sarjana hukum adalah seorang tokoh penegak hukum Indonesia yang dikenal karena integritas, keberanian, dan ketegasannya dalam memberantas korupsi. Beliau lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1935 di Pambusuang, Mandar, Sulawesi, kini Sulawesi Barat. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor di bidang hukum laut dari Universitas Diponegoro. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai dosen dan guru besar di berbagai lembaga pendidikan hukum. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa sarjana hukum diangkat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ke-17 pada tanggal 6 Juni tahun 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Dalam kiprahnya sebagai Jaksa Agung, beliau dikenal sangat tegas, tidak kompromi terhadap pelaku korupsi, dan berani menyelidiki kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh penting di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, tanggal 27 Agustus tahun 1935, tanggal lahir Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa sarjana hukum, tahun 1958, memulai karir sebagai jaksa, tahun 1999 sampai 2001, menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Februari tahun 2001 sampai Juni tahun 2001, menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 6 Juni tahun 2001 sampai tanggal 3 Juli tahun 2001. Menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, tanggal 3 Juli tahun 2001. Wafat di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 6 Juli tahun 2001. Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tugas-tugas beliau berlangsung di berbagai daerah di Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Barat, Jakarta, dan juga di luar negeri sebagai Duta Besar di Riyadh, Arab Saudi. Beliau wafat di Arab Saudi saat menjalankan ibadah umrah, dan jenazahnya dibawa pulang ke Indonesia untuk dimakamkan di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa sarjana hukum adalah simbol keberanian dan kejujuran di tengah krisis integritas yang melanda banyak lembaga penegak hukum. Beliau tidak pernah takut untuk menyelidiki dan mengejar para koruptor kelas kakap, bahkan yang sebelumnya tak tersentuh oleh hukum. Sosoknya dikenang karena hidup sederhana, tidak pernah menerima suap, dan selalu memegang teguh prinsip keadilan serta keberpihakan kepada rakyat kecil. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa sarjana hukum selalu bertindak dengan prinsip ketegasan, kejujuran, dan konsistensi. Dalam praktiknya, beliau menolak segala bentuk fasilitas mewah yang tidak perlu, memerintahkan bawahannya untuk tidak menerima suap, serta bersikap transparan dalam menjalankan tugas negara. Dalam waktu singkat sebagai Jaksa Agung, beliau langsung menangani sejumlah kasus besar dan menggerakkan semangat reformasi hukum dengan cara yang lugas dan tidak basa-basi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa sarjana hukum adalah teladan penegak hukum yang langka. Keberaniannya menegakkan hukum tanpa pandang bulu menjadikannya ikon perjuangan anti korupsi di Indonesia. Meski menjabat hanya dalam waktu yang sangat singkat, jejak integritas dan keberanian beliau tetap hidup dalam ingatan bangsa Indonesia.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa sarjana hukum belum secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, mengapa banyak yang menganggap beliau layak menjadi pahlawan? Meskipun belum mendapatkan gelar pahlawan nasional, banyak pihak, dari kalangan hukum, masyarakat sipil, aktivis anti korupsi, hingga tokoh negara, mengakui jasa-jasa dan integritas luar biasa beliau dalam memerangi korupsi tanpa kompromi, bahkan terhadap elit dan pengusaha besar, menegakkan hukum dan keadilan secara bersih dan independen, menjadi teladan hidup sederhana, jujur, dan bersahaja, di tengah jabatan tinggi yang diembannya, meninggal saat bertugas dan sedang menjalankan ibadah, menunjukkan dedikasi sampai akhir hayat, upaya penobatan. Sudah pernah muncul wacana dan dukungan agar Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa sarjana hukum diberikan gelar pahlawan nasional. Tetapi hingga kini belum ada keputusan presiden yang menetapkannya secara resmi. Kesimpulan, secara hukum dan administratif, beliau belum pahlawan nasional. Secara moral dan pengakuan publik, beliau dianggap sebagai pahlawan dalam penegakan hukum dan anti korupsi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Baharudin Lopa merupakan tokoh hukum Indonesia yang dikenal karena integritas, ketegasan, dan keberaniannya dalam menegakkan keadilan. Dr. Baharudin Lopa menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia sejak tanggal 6 Juni tahun 2001 hingga wafatnya pada tanggal 3 Juli tahun 2001. Selain itu, Dr. Baharudin Lopa pernah ditugaskan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Sebelumnya, antara tahun 1993 hingga tahun 1998, Dr. Baharudin Lopa juga menjabat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merupakan lembaga negara independen yang memiliki mandat berdasarkan 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Komnas HAM didirikan pada tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dan memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Tugas utamanya mencakup pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi dalam bidang hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa ketika menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Dr. Baharudin Lopa sempat menjalani perawatan di ruang khusus sebuah rumah sakit swasta di Riyadh sejak tanggal 30 Juni tahun 2001. Menurut Atase Penerangan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Joko Santoso, kondisi kesehatan Dr. Baharudin Lopa menurun karena kelelahan setelah menjalankan berbagai aktivitas yang padat sejak kedatangannya di Riyadh tanggal 26 Juni tahun 2001. Pada tanggal 27 Juni, dilakukan serah terima jabatan dengan Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kemas Fahrudin, sarjana hukum, yang kemudian menjabat sebagai kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tanggal 28 Juni, Dr. Baharudin Lopa bersama istri dan sejumlah pejabat kedutaan melaksanakan ibadah umrah dengan menempuh perjalanan darat selama 8 jam dari Riyadh ke Mekah. Ibadah umrah tersebut dilakukan pada malam hari setelah salat Isya, dan pada tanggal 29 Juni beliau melaksanakan salat subuh di Masjidil Haram.
Malam harinya, rombongan kembali ke Riyadh melalui perjalanan darat. Akibat aktivitas fisik yang intens tanpa istirahat yang cukup, kondisi fisik beliau menurun, dan pada tanggal 30 Juni pagi mulai merasakan mual. Siang harinya, Dr. Baharudin Lopa dilarikan ke Rumah Sakit Al-Hamadi. Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kemudian menunjuk Suparman untuk menjalankan tugas-tugas Jaksa Agung selama Dr. Baharudin Lopa dirawat. Berdasarkan rekomendasi langsung dari beliau. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Baharudin Lopa meninggal pada tanggal 3 Juli tahun 2001 di Rumah Sakit Al-Hamadi Riyadh karena gangguan pada jantung. Jenazah beliau dipulangkan ke tanah air dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 5 Juli tahun 2001. Keesokan harinya, jenazah dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dengan upacara yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, selain dikenal sebagai penegak hukum yang tegas dan bersih, Dr. Baharudin Lopa juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, dermawan, dan aktif dalam kegiatan sosial serta amal. Sejak tahun 1990 hingga akhir hayatnya, beliau secara rutin menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Setiap akhir pekan, beliau menyempatkan waktu untuk mengunjungi panti asuhan atau panti sosial, termasuk di daerah Jonggol, dan kerap mengajak serta keluarganya, termasuk cucu-cucunya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.